Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Center. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah seorang kakek dan kucing hitam yang hidup dalam kemiskinan. Pak Warto hidup miskin, tinggal di gubuk hanya beratap daun dan berdinding bambu yang tidak terlalu rapat. Orang-orang yang lewat bisa melihat semua aktivitas di rumahnya. Tidak ada perabotan. Gubuk yang tak lebih dari kandang ayam itu hanya memiliki tungku masak dan alas tidur dari bambu. Semua penduduk desa tidak menyukai Pak Warto. Meskipun terkadang dia lemah dan lapar, tidak ada yang mau membicarakannya dan mengkhawatirkannya. Ini semua karena cerita palsu bahwa dia sedang berlatih sihir yang dia dapatkan dari menggali dan mengambil bayi yang baru saja dia kubur. Kemudian bayi itu dibawa ke tengah hutan dan dibakar di dalam api. Posisi bayi saat dibakar kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah. Kemudian Pak Warto menari-nari dengan telanjang sambil mengelilingi api tersebut sampai bayinya tertawa. Kemudian minyak yang keluar dari tubuh bayi yang sudah dibakar itu dibawa ke rumah sebagai syarat untuk mencelakai orang yang ada di kampungnya. Entah siapa yang pertama menyebarkan berita itu, sehingga banyak orang kampung yang menjadi ketakutan. Bahkan anak-anak di kampung tersebut kalau menangis disebut nama Pak Warto langsung terdiam. Beliau semakin hari makin dikucilkan oleh warga setempat karena memiliki seekor kucing hitam jantan. Cerita dari mulut ke mulut mengatakan bahwa kucing hitam itu adalah kucing jadi-jadian dan saat malam berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Namun sebelum video semakin berlanjut, subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Cerita kucing hitam. Orang yang semakin takut tak kalah anak-anak muda saling bercerita pada malam Jumat. Mereka pun bertaruh melakukan uji nyali. Menjelang maghrib, anak-anak muda meletakkan gelas yang sudah diisi dengan uang taruhan di depan rumah Pak Warto. Selepas sholat isya, mereka berkumpul di pos ronda sambil bercerita yang seram-seram tentang Pak Warto dan kucingnya. Setelah jam 1 malam, mereka mengundi siapa yang mendapat giliran pertama untuk mengambil gelas berisi uang tersebut. Bagi yang sudah mendapat giliran tapi takut untuk mengambilnya akan dianggap kalah. Maka giliran lainnya untuk mengambil gelas tersebut. Semakin hari Pak Warto dihinakan dan dizolimi oleh warga setempat. Pada satu malam Pak Warto bermimpi bertemu peri cantik. Dan peri cantik bertanya, apakah Pak Warto masih sanggup dengan penderitaan ini? Dia tidak menjawab karena dia khawatir tentang konsekuensinya jika dia mengatakan tidak sanggup. Mengubah hidup membutuhkan pengorbanan. Karena itu ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan sang peri itu. Ketika hidupnya menderita karena tekanan ekonomi dan penghinaan oleh penduduk desa, peri tersebut muncul dalam mimpinya dengan hanya satu pertanyaan. Akhirnya Pak Warto menjawab juga. Aku sudah tidak tahan. Beliau menangis sejadi-jadinya. Dia duduk dan menyesali mimpinya. Mengapa dia menyerahkan nasibnya dan memberikan hidupnya kepada sang peri? Setelah memasrahkan hidup dalam mimpinya, anehnya Pak Warto tidak pernah bermimpi lagi. Terpikir olehnya bahwa mungkin mimpinya hanyalah bunga tidur saja. Ia tidak lagi memikirkan mimpinya. Hidup seperti dulu, mencari kayu bakar di hutan, memotong rumput di sekolah, memecahkan batu dan bekerja keras untuk membeli beras. Hari-harinya dilalui dengan sangat berat. Hidup hanya sebatang kara, tidak ada sanak saudara. Kalaupun ada saudara, itu pun sangat jauh. Tidak ada yang mau mengakui sebagai saudara. Mereka malu bersaudarakan Pak Warto. Satu-satunya saudara, sahabat dan pendamping yang menyayanginya adalah kucing hitamnya yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Sayangnya kepada kucing hitam itu melebihi sayangnya kepada dirinya sendiri. Buktinya ketika kucing pertama kali merebahkan diri di tempat tidurnya, ia lebih suka tidur di lantai daripada mengganggu tidur kucing tersebut. Ia tidak menyangka warga kampung menghinanya dan menuduh mempunyai ilmu hitam. Namun ketika warga kampung mengatakan bahwa kucing hitam membawa penyakit,
Pak Warto tiba-tiba marah dan menghina warga kampung. Pada siang hari beliau tertidur di bawah pohon karena kelelahan, memindahkan batu bata sebanyak 1 truk dari ujung lorong ke halaman pemilik rumah. Dalam tidur lelapnya, beliau bermimpi kedatangan peri lagi. Keringatnya bercucuran, mulutnya hanya berucap, "Tidak, tidak, tidak." Beliau berlari sambil menangis menuju gubuknya. Kemudian kucingnya yang setia itu mengikutinya dari belakang. Ketika sudah sampai di gubuk tuannya, kucingnya berlari lebih dahulu sampai di depan pintu, seolah ingin menunjukkan dia menyambut tuannya dengan penuh kemuliaan. Setibanya di gubuk itu, beliau merebahkan dirinya. Dia menutupi wajahnya agar tidak melihat kucing kesayangannya. Dia tidak tahan menatap mata kucing itu. Dia mencoba untuk tenang, tetapi tangisannya semakin keras. Sementara kucing itu masih bermanja-manja. Dia tidak tahu apa yang mengganggu tuannya. Pak Warto masih terbaring. Jantungnya tidak bisa menopang tubuhnya untuk duduk. Seluruh sendi-sendinya terasa longgar. Dia mencoba meraih kucingnya dan dibekapnya dengan bercucuran air mata. "Saudaraku," beliau sambil menahan tangisnya. "Hari ini aku menyampaikan berita buruk. Berita terburuk sepanjang sejarah hidupku. Aku bermimpi harus menjadikanmu sebagai korban, sebagaimana korban Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sungguh aku tidak sanggup engkau dijadikan korban, tidak digantikan dengan hewan lain, wahai kekasihku." Pak Warto tidak sadarkan diri menahan kesedihan itu. Sebelum kucing hitam itu dikorbankan, tepatnya sebagai tumbal, Pak Warto harus menggali kuburnya pada saat bulan purnama di simpang 4 jalan sesuai syarat dari peri tersebut. Dia tidak bisa menahan air matanya dan membiarkannya mengalir saat memikirkan bagaimana dia akan membunuh temannya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia tidak mampu untuk melihatnya dari sudut manapun. Namun kuatnya dorongan dari peri dan terlanjur sudah diperjanjikan, walaupun perjanjian ini hanya mimpi, akan tetapi harus ditunaikan. Begitulah prinsip yang langka pada manusia di belahan bumi manapun, kecuali bagi Pak Warto. Peralatan berupa pisau yang tajam dan cangkul untuk menggali tanah pun sudah terkumpul semua, serta tali pengikat kaki dan penutup mata agar tidak berbalik hati ketika melihat matanya. Sebelum dikorbankan, kucing hitam itu dalam keadaan kenyang dan dimandikan terlebih dahulu. Bahkan kain kafan pun 3 lapis sudah disiapkan. Tepat pada jam 12 malam sesuai rencana, seperti pikiran Pak Warto sebelumnya. Pisau yang sangat tajam itu baru saja mengakhiri hidup sang kucing hitam di dalam gubuknya. Secara tiba-tiba rasa sedih itu hilang. Hanya kegembiraan yang muncul dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Sudah puluhan tahun ini, inilah hari pertama kali beliau tertawa sejadi-jadinya. Perlahan-lahan beliau mengkafani kucing hitam dengan suasana hati sangat gembira. "Inilah batas waktuku antara sedih dan gembira. Selamat tinggal kesedihan dan selamat datang kegembiraan," ucap beliau sambil terus tertawa terbahak-bahak. Bayangan cahaya bulan dan suara binatang malam mengiringi prosesi pemakaman kucing hitam. Setelah selesai, dia menandainya dengan setumpuk tanah untuk menghapus tanda apapun, sehingga penduduk desa tidak tahu ada sesuatu yang terkubur di sana. Kemudian Pak Warto harus menunggu 44 hari untuk menggali kembali. Sementara itu orang kampung mulai kasak-kusuk dengan hilangnya kucing hitam Pak Warto. Mereka hanya menduga seekor kucing hitam itu sudah dijadikan tumbal. Ada yang mengatakan dimakan harimau di tengah hutan. Bermacam-macam pendapat yang tidak pasti itu yang sebelumnya hanya menjadi bahan bercanda. Tetapi kali ini berbeda. Orang-orang kampung menganggap peristiwa ini sangat berbeda dan serius. Mereka mulai dihantui rasa takut dan khawatir. "Bencana apa yang akan terjadi di kampung kita?" tanya mereka dengan rasa penasaran. Setelah 44 hari, Pak Warto membongkar kuburan kucing hitam tersebut. Tanpa ada penerang, beliau mulai menggali. Hatinya mulai berdebar-debar. Rasa khawatir sudah kedahuluan binatang atau orang lain yang menggalinya. Dan syukur, ternyata masih aman pada posisinya. Kucing yang telah berubah menjadi tulang itu dibungkus dengan kain hitam dan dibawa ke gubuknya. Setelah membuka bungkusan itu, dia memeriksa tulang kucing itu satu persatu dengan cermin.
Setiap tulang yang tidak terlihat di cermin digunakan sebagai jimat. Setelah dilakukan pengujian hampir pada setiap tulang, ada satu tulang yang memiliki energi paling kuat, dan ternyata yaitu tulang ekor. Pak Warto segera membungkusnya dan mengikatnya dengan kain merah. Kemudian pada sepertiga malam, kekuatan gaib dari tulang kucing hitam terungkap, yaitu khusus untuk pelet. Di pagi hari dia keluar rumah untuk pergi ke pasar, khusus untuk mencoba jimat peletnya. Kemudian para wanita di pasar terhipnotis melihat ketampanan Pak Warto tersebut. Tidak ada lagi tanda-tanda tua di tubuhnya, hanya ketampanan yang terlihat. Tidak ada cacat setitik pun dan umurnya kembali ke 20 tahun. Para wanita muda berdesak-desakan mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Bahkan sempat beberapa wanita terjadi cekcok karena tersenggol dan dianggap menghalangi hasratnya. Tidak hanya itu saja, kekuatan gaibnya membuat para wanita yang terpilih rela mengambakkan diri ikut dengan beliau pergi ke gubuknya. Pada tahap awal ada 5 orang wanita yang bersedia menjadi budaknya sekaligus pemuas nafsunya, sebagai bentuk balas dendamnya terhadap hinaan yang diterimanya selama hidupnya. Pada hari-hari selanjutnya, seluruh wanita yang sudah menikah di kampung itu telah menjadi gembalanya. Sebagian yang sudah tidak dibutuhkan dilepaskan dari kekuatan gaib peletnya, sehingga sadar dan kembali ke rumahnya. Melihat keadaan tersebut, tidak ada yang berani memprotesnya, karena siapapun yang tidak senang akan jadi korban hipnotis pelet Pak Warto. Obsesi Pak Warto terhadap kekayaan dan kekuasaan terhadap para wanita muda telah terwujud. Namun tubuh aslinya yang sudah tua renta tidak mampu lagi menahan garangnya kekuatan gaibnya. Apalagi 5 bulan terakhir Pak Warto sudah sering sakit-sakitan dan membuatnya tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan gaibnya. Banyak wanita peliharaannya yang mulai sadar dan lari dari rumahnya. Pak Warto tidak mampu lagi memelet mereka kembali ke pangkuannya. Ternyata Pak Warto telah mengalami sakaratul maut dari seminggu lalu. Hanya jasadnya masih bisa berjalan karena dikuasai gaibnya. Wajahnya yang tampan kembali menjadi tua. Tubuhnya pun sudah mengeluarkan bau mayat. Orang-orang kampung belum menyadari bahwa nyawa beliau sudah di kerongkongan. Hanya kekuatan gaib dari tulang kucing hitam itu yang menguasai tubuhnya untuk berjalan. Tubuh yang sudah dikuasai gaib mulai berteriak-teriak. Badannya mulai panas dan ingin keluar dari tubuhnya. Tetapi selama jimat itu masih menempel di badannya, selama itu pula nyawanya tidak akan pergi. Kemudian ada seorang kiai kampung datang membimbingnya dengan kalimat La ilaha illallah agar nyawanya segera dicabut. Tetapi beliau semakin menantang sang kiai dengan kalimat sumpah serapah. Orang-orang dari kampung dihadirkan untuk melepas jimat Pak Warto, tetapi tidak ada yang mampu juga. Bahkan di atas orang kampung itu ada yang mengusulkan untuk membandingkan dengan air liur lidah anjing, tetapi sama sekali tidak merubah keadaan. Pak Warto semakin beringas dengan perlakuan sang kiai itu dan menantangnya serta mengancam agar menghabisi keluarga mereka. Satu persatu para warga mulai mengundurkan diri karena mendapatkan lawan yang tidak seimbang. Kemudian ada seorang musyafir ahli tarekat melihat kondisi Pak Warto, meminta orang kampung membuka beberapa lembar seng atap rumahnya. Kemudian dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Seketika Pak Warto mengembuskan nafas terakhirnya. Orang kampung pun bersuka cita dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Harapan mereka dengan meninggalnya Pak Warto, hilang pula ilmu pelet tulang kucing hitam yang selama ini meneror orang kampung. Namun di akhir hidupnya, Pak Warto ketika menyadari akan meninggal, secara rahasia beliau telah mewariskan ilmunya kepada 3 perempuan yang kemampuannya setara dengannya. Pesannya kepada muridnya untuk mengembangkan ilmu pelet tulang kucing hitam mulai dari kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Pada masanya mungkin bisa menjadi partai besar, yakni Partai Kucing Hitam. Demikianlah kisah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.